dari penerimaan kita. Ini tentu tidak terlepas dari situasi geopolitik di semester 1 yang luar biasa. El Nino tadi menyebabkan pergerakan harga pangan, geopolitik menimbulkan uncertainty, ekonomi dari perekonomian size kedua terbesar Tiongkok mengalami perlemahan, harga minyak sempat melonjak karena krisis yang terjadi di Timur Tengah, dan di sisi lain harga coal, batu bara yang menyumbangkan penerimaan signifikan bagi APBN kita justru masih rendah dan belum mengalami kenaikan. Itu situasi semester 1, sehingga kami menyampaikan di dalam laporan semester berdasarkan kontraksi yang cukup signifikan di penerimaan. Dan di sisi lain kita melakukan beberapa tambahan belanja untuk memitigasi dan memitigasi risiko maupun shock dan melindungi masyarakat. Maka kita menyampaikan di dalam laporan semester outlook dari APBN 2024 akan mengalami defisit lebih tinggi yaitu 2,7% dari PDB. Nah, sejalan dengan perubahan yang terjadi di semester kedua, dengan respons policy di berbagai negara juga, kita melihat walaupun eskalasi perang di Timur Tengah tidak mengalami penurunan, namun tekanan terhadap harga minyak mengalami peredaan. Sementara itu, beberapa harga komoditas yang cukup penting seperti batu bara, nikel, dan CPO di semester kedua mulai pulih dan tekanan mereda sehingga sebagian bahkan mulai terjadi perbaikan harga. Stimulus dari perekonomian di Tiongkok juga diumumkan yang menimbulkan harapan ekonomi Tiongkok akan mengalami paling tidak pemulihan atau peredaan terhadap kondisi yang terus menurun. Di sisi lain kita lihat tekanan terhadap indeks harga saham kita juga mulai mereda dengan posisi Juni ada di 7069 dan Desember di 7079, meningkat tipis. Yield kita yang sempat mengalami kenaikan sangat besar juga mulai mereda meskipun posisi di Desember di 7,0%. Relatif lebih rendah dibanding posisi April atau Juni yang waktu itu tekanannya sungguh luar biasa. Dan inflasi juga mulai terkendali dengan terutama harga-harga barang, terutama makanan yang bisa mengalami penurunan. Sehingga inflasi Desember di 1,57 yang jauh lebih rendah dari posisi tertinggi di 3% dan masih di dalam asumsi. Penerimaan negara juga mengalami turning around atau pembalikan dengan adanya pertumbuhan nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito. Sehingga pada akhir tahun kita bisa melihat penerimaan negara masih tumbuh positif yaitu di 2,1%. Rupiah juga sedikit mengalami peredaan dari sisi tekanan di 16.162 dibandingkan posisi tertekan yang tinggi sebelumnya yang sempat mencapai 16.421. Ini semuanya memberikan dampak dan membuat APBN tetap bisa beroperasi optimal. Temanya tetap sama, kerja keras, melindungi masyarakat yang terus-menerus memang suasana ekonomi dan geopolitik juga terus bergerak dinamis dan menjaga ekonomi kita tetap stabil
Dan tentu pada saat yang sama APBN-nya sendiri harus tetap terjaga sehat. Karena di dalam suasana naik turun, ups and down, dalam suasana terjadinya gejolak dan tekanan, selalu fallback posisi yang diandalkan adalah APBN harus hadir melindungi masyarakat, melindungi ekonomi. Mari kita lihat per kuartal dari Kaleidoskop 2024. Kita ingat di kuartal 1 adalah kuartal yang sangat berat karena El Nino sudah memasuki pada bulan ketiga atau keempat. Sehingga yang biasanya schedule terjadinya panen pada awal tahun atau bulan April itu mengalami tekanan, kerentanan dari pasokan pangan sangat terasa. Indonesia kemudian menambah jumlah import beras untuk menstabilkan harga. Harga beras naik bahkan 8% atau bahkan kalau kita lihat volatile food di dalam inflasi kita di kuartal pertama yang ada di sebelah kanan bawah mengalami lonjakan hingga 10,3%. Itu dari pangan dan itu mengancam daya beli masyarakat kita. Dari sisi global, trade disruption juga